Makasih Kandah Jibukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati para pejabat di lingkup PU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Kabid, Kepala Balai, singkatnya hadirin hadirat jamaah imtak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian kita di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dipastikan semua yang hadir di sini mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking banyaknya nikmat yang kita dapatkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah berkenan menantang kita untuk coba hitung satu-satu. Kita uraikan satu persatu berapa kenikmatan yang sudah kita terima sampai detik ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau menghitung semua nikmat yang sudah aku karuniakan kepadamu, kata Allah, la tuhsuha. Mustahil engkau mampu menghitungnya. Mustahil kita mampu menguraikan satu persatu nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita rasakan tidak pernah putus nikmat. Alhamdulillah, dari satu nikmat ke nikmat berikutnya terus kita dapatkan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman agar kita semua pandai bersyukur. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat Allah yang mana lagi yang harus kita dustakan? Nikmat Allah yang mana lagi yang harus kita lupakan? Hamba Allah, begitu banyak kenikmatan yang kita rasakan. Maka yang paling bagus dari seorang hamba itu adalah bagaimana dia bersyukur kepada Allah. Bagaimana dia menghadirkan ketaatan, kepatuhannya di sisi Allah. Itulah sebenarnya yang disebut dengan ketakwaan. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, sebagaimana disampaikan tadi, ini adalah farewell. Boleh dikatakan farewell party kita, ya. Pertemuan terakhir kita di kantor ini adalah hari terakhir kita bekerja. Setelah itu nanti kita akan datang kembali setelah cuti bersama. Dan ini juga hari terakhir Jumat bagi kita semua. Masya Allah, ini Jumat terakhir di bulan Ramadan. Orang yang berjumpa dengan Jumat di bulan Ramadan seperti ini berarti bertambah sekian kali lipat kebaikannya. Sudah hari Jumatnya hari istimewa, ibadah yang dia lakukan adalah ibadah yang istimewa, hadir di pengajian, berpuasa di bulan Ramadan, dan bulan yang kita saat ini berada adalah bulan spesial. Maka subhanallah, tidak ada lagi keberuntungan seperti kita yang hadir di sini. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah memberikan karunia, bahwasanya kita ingin terus dekat kepada Allah. Nikmat yang paling besar setelah kita beriman, Bapak Ibu, adalah apa? Merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Halawatut ta'ah, nikmatnya kita beribadah. Maka saya mengajak kita semua, walaupun nanti sudah di rumah, mohon maaf, jangan sampai berhenti dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Ibu-ibu, jangan hanya sekedar cari baju lebaran saja. Habis waktunya hunting sana sini, hunting tentang libur gitu ya. Yang laki-laki juga demikian. Waduh, cari baju saja nggak pas-pas gitu ya. Cari songkok. Saya termasuk yang tidak pernah mencari soalnya. Iya, karena ya selalu tampil baru, kira-kira begitu. Jadi nggak pernah nyari tapi tetap baru, kira-kira begitu. Jadi kebiasaan baik seperti ini mohon tolong kita hadirkan, terutama di injury time.
Ini adalah injury time kita berpuasa, beribadah, maka jangan sampai kita kecolongan. Jangan sampai ada di antara kita yang justru di rumahnya semakin malas. Kalau kemarin harus pagi-pagi sudah bangun, sekarang ngadak tidurnya. Habis subuh nanti zohor. Ada lagi yang mohon maaf kadang-kadang telat padahal ini bulan puasa. Subuh kesiangan, zohor masih repot, asar di perjalanan, maghrib sudah capek, isya ketiduran. Jadi semuanya zong, ya, jangan sampai seperti itu. Maka mudah-mudahan saya pikir ini cas yang baik, ini kanda momentum yang baik untuk kita mengecas supaya kita terus stabil istiqomah sampai penghujung bulan Ramadan pun kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah yang baik, bagaimana beriman yang sebenarnya, bagaimana bertutur kata yang baik, bermuamalah dengan cara yang baik, berakhlak yang mulia. Semua itu adalah teladan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak miskin keteladanan. Kita tidak perlu mengidolakan orang lain, tidak perlu mencari browsing sampai di Eropa sana untuk menjadi teladan. Apalagi saat ini kita, Masya Allah, dibombardir dengan budaya-budaya luar. Ya, bagaimana tren dari anak-anak muda saat ini yang mengidolakan bangsa-bangsa pemenang, bangsa-bangsa besar, sehingga kita lupa jati diri kita, lupa tradisi kita sebagai seorang muslim, lupa teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingatkan diri kita dan semua yang hadir di sini, semoga kita secara istiqamah bisa meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bila mana kita meneladani beliau, gak akan rugi dunia akhirat. Kita tidak akan pernah kekurangan apapun dalam hidup ini, dicukupkan oleh Allah kebutuhan kita. Bersama beliau nanti di surga, di hari akhirat kita dapatkan yang namanya syafaatnya. Dan insya Allah semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah SWT bila mana kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bulan Ramadan itu dikenal dengan bulan Al-Quran. Artinya bahwasanya Al-Quranul Karim yang merupakan kitab suci, pedoman kita semua itu diturunkan di bulan Ramadan. Inilah makna firman Allah di surat Al-Baqarah yang sering kita bacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Di surat Al-Qadar juga demikian Bapak Ibu, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quranul Karim, di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka subhanallah, Al-Quran ini adalah merupakan pedoman yang mulia, kitab suci yang agung, diturunkan oleh zat yang maha agung kepada pribadi yang maha mulia di bulan pilihan, yaitu bulan Ramadan. Hadirin Allah, kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 155, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada kita umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza, dan ini, apa yang ini? Kitab, yaitu Al-Quran. Anzalnahu, kami turunkan dia, mubarakun, diberkahi oleh Allah, fattabi'uhu, maka ikuti Al-Quran, pedomani Al-Quran. Wattaqu, sudah Anda ikuti dia, patuhi dia, jalani perintah Al-Quran, maka apa yang kita dapatkan? La'allakum turhamun, maka Anda akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanallah, ayat ini memberikan gambaran bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Karenanya di dalam Al-Quran tadi disebutkan wahada. Hada itu biasanya dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, menunjukkan kepada kata penunjuk, ya, kata penghubung. Ini. Dan biasanya kata-kata ini hada itu menunjukkan sesuatu yang dekat. Yadullu al-qarib, sesuatu yang dekat sekali. Beda halnya dengan di sana, atau itu berarti kan sesuatu yang jauh. Zalika, ya, dalam bahasa Arab dia pakai zalika. Tapi kalau sudah ini berarti Al-Quran ini sudah dekat. Maknanya Al-Quran itu tidak lagi berada di langit, Bapak Ibu, tetapi Al-Quran itu biaidina, sudah di hadapan kita, sudah di depan mata kita, di tangan kita. Anzalnahu, kami turunkan dia. Dalam kajian ilmu Al-Quran, Bapak Ibu, didapatkan bahwasanya proses Al-Quran itu turun melalui dua cara, dua proses. Yang pertama disebutkan nuzuluhu min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Pertama itu dari lauhil mahfuz, tempat Al-Quran ditaruh oleh Allah, menuju langit. Itulah yang diturunkan secara keseluruhan 30 juz. Dan itu terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau disinggung katanya Al-Quran itu turun Lailatul Qadar, ya, secara keseluruhan. Dari mana? Lauhil mahfuz menuju langit. Barulah Al-Quran itu turun proses kedua dari langit menuju baginda Nabi selama kurang lebih 23 tahun lamanya, dan diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap-tahap, sesuai dengan kejadian, sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Dan ini melalui perantara malaikat Jibril. Inilah yang kita sebut bahwasanya Al-Quran itu turun. Berarti kalau disebut bahwa Al-Quran itu turun, maka prosesnya dari lauhil mahfuz menuju langit, dari langit menuju baginda Rasulullah SAW. Ada dalam istilah kajian Al-Quran itu disebut dengan asbabun nuzul. Sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Ada peristiwa terjadi, diturunkan Al-Quran. Ada kejadian-kejadian tertentu, diturunkan Al-Quran. Ada permohonan-permohonan tertentu, diturunkan ayat-ayat. Ya. Suatu ketika misalnya baginda Nabi SAW sering kedatangan seseorang sahabat yang buta, namanya Ummu Maktum. Hampir setiap hari, karena beliau buta, jadi banyak bertanya sama baginda Nabi SAW. Suatu ketika, Bapak Ibu, ini contoh saja, bersamaan dengan kedatangan Ummi Maktum, pembesar Quraisy itu datang berombongan. Maka baginda Nabi berpikir, dah, saya terima yang ini saja, karena ini sudah sering dan dia sendiri. Tapi kalau ini rombongan, pemahaman baginda Nabi, kalau saya menghadapi mereka ini, pembesar-pembesar ini, bukan karena dia pembesar, tetapi bila mana dia menjadi orang yang beriman, maka banyak orang yang akan mengikuti jejaknya, karena dia pemimpin. Maka alhamdulillah Allah, karena beliau memandang seperti itu, maka ditegur oleh Allah SWT, turunlah surat Abasa itu. Abasa wa tawalla, engkau bermuka masam dan berpaling dari dia. Gak boleh. Kira-kira begitu. Ini yang disebut dengan asbabun nuzul. Hadirin rahmat Allah SWT. Lanjut. Anzalnahu mubarak. Kami turunkan Al-Quran itu karena diberkahi. Jadi Al-Quran itu berkah. Ini berkah kepada Allah. Ini sudah diberkahi oleh Allah, maka Al-Quran ini menjadi berkah. Apa arti berkah? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita ke acara maulid, bawa berkat apa tidak? Bawa berkat apa tidak? Bawa. Berarti apa namanya berkat? Berkat adalah apa? Jaje, tuja, opak-opak, kancerenggi, kan benar? Itulah kira-kira berkat. Jadi berkat itu adalah sesuatu yang lebih dari yang ada. Jadi ada kelebihan atau ada tambahan dari yang semula. Ya, selalu ada tambahan, selalu ada sesuatu yang lebih. Makanya berkah itu az-ziyadah, tambahan, itu namanya berkah.
Atau berkah itu dimaknai dengan apa? Subutul khairil ilahi fi syai'. Selalu ada kebaikan dalam segala hal yang kita miliki. Sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita miliki, itu selalu ada kebaikan di sana. Itu namanya berkah. Makanya kalau kita misalnya ada orang dapat rezeki, kita bilang apa? Semoga berkah. Kan begitu? Beliau kirim WA, alhamdulillah anak saya sudah pindah dari Sumbawa Tengguru. Alhamdulillah, semoga berkah. Kan begitu? Ada yang promosi jabatan, alhamdulillah, semoga amanah dan berkah. Kan begitu? Ada orang yang mohon maaf dapat anak, anaknya lahir, kita bilang apa doanya? Kalau anak lahir, atau anak saudara lahir, atau anak tetangga lahir, kita bilang apa doanya? Nggak pernah doa, atau nggak pernah datang ke majelis-majelis anak lahir, akikahan apa gitu, akikahan, bilang apa doanya? Kadang-kadang kita nggak pernah berdoa, padahal di situ ada anjurannya, ada aturannya, ada sunnahnya dari Rasulullah. Barakallahu laka fil mauhub, semoga keberkahan itu turun dari anak yang lahir ini, kan begitu? Wa syakartal wahib, dan Anda menjadi orang yang pandai bersyukur kepada pemberi nikmat. Wa ruzikta birrahu, semoga anak ini membawa kebaikan-kebaikan untuk diri Anda dan keluarga semua, termasuk masyarakat dan negara. Kan begitu? Itu doanya enggak? Kita sering ucapkan apa tidak? Hafal apa tidak? Ini masalahnya, kita tidak hafal. Jadi orang dapat anak, kita bilang semoga berkah dari anak ini. Kalau orang menikah, nah, kalau orang ada mantenan, kita datang. Pernah datang ke acara mantenan nggak? Sering. Doanya apa? Samawa. Yoh, dari mana dapat doa itu? Nggak ada. Rasul nggak pernah mengajarkan kata-kata samawa itu, nggak pernah. Walaupun niatnya bagus, tetapi bukan itu sunnahnya. Kita juga ingin berpegang sama sunnah. Karena mohon maaf, ungkapan dalam bahasa Arab apalagi hadis itu tidak bisa dimaknai dengan bahasa-bahasa kita, sulit. Misalnya berkah misalnya, ya, itu kan sulit dimaknai. Apa sih berkah? Kebaikan selalu hadir. Jadi orang kadang-kadang ada orang yang tidak berkah ilmunya, tidak berkah keluarganya, tidak berkah rezekinya. Coba kita minta untuk rezeki, wa barakatan fir rizki, ya Allah berikan keberkahan dari rezeki saya. Dalam rezeki ini kita diminta, mohon maaf, doanya itu bukan minta rezeki yang banyak, ya, belum tentu. Walaupun dapat THR berkah, ya, walaupun dapat gaji ke-13, jangan-jangan langsung habis, itu nggak berkah namanya. Jadi yang berkah itu selalu ada, dan dia cukup untuk kebutuhan sehari-hari, cukup untuk membantu sesama, cukup bersedekah, cukup untuk yang semua itu, ini namanya berkah. Makanya mohon maaf, kekayaan itu tidak dinilai dari berapa banyak yang saya dapatkan. Aset saya berapa? Belum tentu. Oh, kelihatannya kaya, dia punya sebidang tanah di sini, aset di sini, kaya. Belum tentu. Belum tentu berkah maksud saya. Jadi yang berkah itu mohon maaf, walaupun sedikit, tetapi senyum terus, ya, sholatnya oke, zikirnya oke, sedekah bisa, hidupnya tenang, itu namanya berkah. Kaya, mohon maaf, tetapi sholat saja nggak ada waktunya. Kenapa? Karena dia sibuk mencari uang. Padahal uangnya banyak, tetapi bukannya untuk kebaikan, bukannya untuk sedekah, bukannya untuk berbuat baik. Mohon maaf, bukan itu standar yang disebut dengan kekayaan. Jadi kaya itu adalah bagaimana rezeki ini berkah, artinya kita selalu merasa cukup dalam hidup ini, ya. Ini hamba Allah. Makanya kita minta berkah. Nah, kalau orang menikah juga doanya berkah. Apa doanya? Datangi pengantin. Apa? Kalau salaman itu samawa. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doanya langsung dari Rasulullah SAW.
Tapi biasanya kita lupa doa ini. Cuma kalau dilakukan baru ingat. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya? Coba. Sama-sama. Barakallah. Ya, mesak kira pun jadi. Ya puasa doa. Dia saya penggita lalu puasa. Masya Allah. Jadi ada orang yang kelihatan puasa. Lebih baik kelihatan nggak puasa daripada kelihatan puasa. Ya kan? Jadi Rasul itu kalau puasa seperti nggak puasa. Ya. Kalau beliau puasa seperti nggak puasa, tapi kalau beliau nggak puasa seperti puasa. Nah kalau kita puasa beneran puasa, sampai-sampai dia tahu kembe-kembe, lemas, batur, masya Allah, ya. Jadi kelihatan sekali puasanya, iya. Ya mudah-mudahan lah kita diterima puasanya semua ya. Bapak Ibu. Barakallahu laka, semoga keberkahan itu turun kepadamu. Kira-kira kalau orang menikah itu senang apa tidak? Merari demen tak benda? Saya tidak demen merari. Semua orang senang, bergembira, nggak ada pengantin saya lihat nangis, sedih. Ya, walaupun pacarnya datang juga ya, pura-pura enggak menunjukkan kalau dia nangis gitu loh. Mantan pacar maksudnya. Kan ada orang yang punya mantan kadang-kadang. Ya itu kan CLBK apa gitu kan. Allah, senang orang menikah itu. Bahagia orang menikah itu. Nih, yang belum menikah makanya nikahlah. Kalau Anda mau bahagia. Makanya dalam kebahagiaan Anda ini semoga berkah kata Rasul. Dalam bahagia, rasa suka, rasa senang, semoga Anda berkah. Tetapi ingat doa yang kedua Bapak Ibu, wa baraka alaikuma. Apa arti wa baraka alaikuma? Ternyata pernikahan itu tidak selamanya bahagia, tidak selamanya senang terus. Dan mungkin dari awal nikah sampai akhir nih senang terus, bahagia terus. Ada kalanya dinamika itu datang. Jujur, lamun ikat beberayan ya mai. Ya demen doa. Lamun dia manjari jelah, tilaim kembali pelai. Saya tunggu ini, saya minta ini, ya Allah, tidak ada berat. Coba nanti, lamun luah 10 tahun merari, baitan kembali, baitan dim kembali. Saya mau ini, kalau dulu waktu pacaran, saya mau dibeliin anggur, wis langsung kayak iprit semua. Iprit itu kayak yang berdialog sama Nabi Sulaiman. Langsung Nabi Sulaiman dibawain rajanya, apa Sigasana. Tapi kalau sekarang sudah jadi istri, angka belian diem kembe, kenapa kepeng gitu kan? Mulai ya, jadi lain suasananya. Sudah jangankan 20 tahun, 10 tahun itu, ya setahun saja sudah mulai kelihatan aslinya. Ya, artinya apa? Pernikahan itu tidak selamanya kebahagiaan terus ada. Ada dinamika di situ, ada cobaan, ada tantangan. Macam ibaratnya kita pergi ke suatu tempat ya, ada saja gangguan-gangguan di dalam kehidupan ini. Makanya doanya kita apa? Wa baraka alaikuma. Walaupun Anda dalam masalah besar, Anda mungkin mendapatkan cobaan yang berat, tetapi Anda bisa lepas dari masalah-masalah itu dengan baik. Ini makna baraka alaikuma. Ya, jadi kalau berkah yang pertama itu semoga kebahagiaan ini langgeng terus dan Anda bahagia. Yang kedua, semoga dalam masalah yang Anda hadapi juga akan lahir solusi yang baik. Itu maknanya. Hadirin Allah, maka dari situ kita dapatkan bahwasanya berkah itu adalah kebaikan yang hadir dalam sesuatu. Maka hal yang sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu mubarak, Al-Quran itu membawa berkah. Pertanyaannya kepada Allah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, berhubungan dengan Al-Quran agar kita mendapatkan berkah Al-Quran? Paling tidak, kepada Allah, satu, belajar membaca Al-Quran. Kalau sudah bagus bacaannya,
ajari orang lain membaca Al-Quran, itu berkah hidup kita. Makanya Rasul SAW katakan dalam hadis apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia. Manusia yang baik berarti manusia yang berkah. Karena berkah itu adalah kebaikan. Maka keberkahan itu atau sebaik-baik manusia itu adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka dari hadis ini mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada batasan orang itu untuk belajar baca Al-Quran. Tidak ada alasan juga orang itu tidak mau baca Al-Quran. Saya sudah pensiun, saya sudah tua, jangan dah belajar. Tidak. Justru karena sudah pensiun, lebih banyak waktu untuk belajar Al-Quran. Inilah yang membedakan baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang lain. Kalau kita membaca WA group, itu nggak dapat pahala. Ya. Tetapi kalau Al-Quran yang kita baca itu dapat pahala, Al-Quran yang kita pelajari itu dapat pahala. Ya, jadi belajarnya saja itu sudah dapat pahala. Makanya Rasulullah SAW katakan, Al-mahiru bil Quran ma'asafatil kiramil bararah. Orang yang bagus bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid, rukun-rukunnya, hukum-hukumnya, sifat-sifat hurufnya dia hadirkan, maka dia akan dikumpulkan bersama para malaikat nanti di surganya Allah SWT. Sementara orang yang baru belajar Al-Quran walaupun sudah tua usianya, dulu mungkin tidak sempat belajar, tidak ada guru yang mengajarkannya, sekarang dia belajar. Wa yatata'u fihi, ternyata karena sudah tua baru belajar, sulit mengucapkan huruf, sulit melafalkan huruf, mana ha, mana kha, mana dal, dal, sulit sekali. Dia dapat 2 pahala Bapak Ibu. Kenapa? Satu, dia mau belajar dapat pahala 1. Yang kedua, yang dia pelajari adalah Al-Quran, maka dia dapat 2 pahala. Kira-kira kalau belajar Al-Quran rugi apa tidak? Nggak ada ruginya. Justru kita mendapatkan kebaikan. Inilah yang namanya berkah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pastikan belajar Al-Quran, termasuk mengajarkan Al-Quran itu adalah kebaikan. Juga mohon maaf, kita sebagai orang tua pastikan anak-anak kita itu juga sudah bisa baca Al-Quran. Anak-anak kita itu sudah hebat bacaannya, terutama yang kaitannya dengan ilmu-ilmu fardu ain. Bagaimana sholatnya sudah bagus apa tidak, dicek. Bagaimana mandi janabahnya sudah pas. Perempuan bagaimana haidnya paham apa tidak, itu harus benar-benar dipahami. Ya, bagaimana mandi junub, bagaimana wudhu yang benar, semua itu fardu ain. Kalau itu tidak baik, maka sholatnya tidak sah. Kalau itu tidak tuntas, maka selama hidupnya bermasalah. Jadi jangan gampangkan ilmu-ilmu seperti ini. Siapa yang berkewajiban? Orang tua berkewajiban memastikan anaknya sudah bagus hal-hal yang prinsip tadi. Quran juga demikian. Kenapa? Karena Al-Quran itu rukun sholat. Bukankah Fatihah itu rukun sholat? Kalau Anda salah membaca Fatihah, maka dipastikan sholat kita juga bermasalah. Sudah tahu kita tidak bisa baca bagus, nggak belajar, maka tambah dosa. Tetapi kalau sudah kita belajar masih sulit saja, sudah gugur ya kewajiban tadi, tetapi tetap berproses untuk kita belajar. Mohon maaf, kecenderungan orang tua saat ini selalu mementingkan kehidupan duniawi anaknya saja. Ya, yang penting anak sudah dikasih uang, sudah disiapkan aset, selesai. Seolah-olah tanggung jawab itu hanya uang saja, materi saja. Dia lupa kalau ini kewajiban yang paling prinsip. Hati-hati. Sehingga yang terjadi kemudian, kecenderungan orang tua saat ini untuk bisa anaknya masuk teknik, untuk bisa anaknya masuk kedokteran, untuk pintar bahasa asing, berani kursus berapapun biayanya. Kalau untuk itu nggak pernah tawar-menawar, 1 juta 1 bulan, kecil, yang penting anaknya hebat. Giliran Al-Quran, mohon maaf, orang tua diminta 10.000 saja kemahalan. Ngaji, berapa sih bayaran guru ngaji itu? Kita nggak bisa ngaji saja, kalau udah ngaji tawar-menawar, Masya Allah. Kasihan ustadz-ustadz itu. Padahal kita mau masuk surga, besok nggak ditanya fisika kimia dalam kubur, nggak ada bahasa Inggrisnya juga di situ. Tapi kok kita, mohon maaf, kalau urusan akhirat kita, urusan ilmu agama kita, seolah-olah itu tidak penting. Mohon maaf, hati-hati. Cara pandang yang keliru orang tua saat ini, mementingkan ini saja, sementara yang prinsip dia lupakan itu. Padahal besok sebagai orang tua, mohon maaf,
Sekarang ini kan ngetren orang tua pergi umroh saja, kerjanya berduaan sama suami istri. Terus anak yang penting sudah kasih uang. Lupa anak sholatnya sudah benar apa tidak, mandinya sudah bagus apa tidak, wudhunya. Anak ternyata Masya Allah orang tuanya begitu di hari kiamat besok kata Rasul, berduaan sudah ongkang-ongkang kaki, saling ngampet dalam surga. Begitu anaknya dihisap, kamu kenapa banyak dosanya? Kamu kenapa tidak begini dulu? Kenapa nggak bagus bacaannya? Kenapa nggak sholat? Orang tua saya cuek dulu, nggak pernah memerintahkan saya untuk seperti itu. Mana orang tuamu? Tuh di surga sedang kipas-kipasan. Masya Allah. Panggil orang tua. Nih, bener anakmu ini? Iya. Oke, kalau gitu temani dulu ya. Temani dulu anakmu. Di mana? Di neraka. Batal itu tadi, itu keputusan surga itu. Kenapa? Karena dia tinggalkan anak-anak yang bermasalah. Hati-hati. Ya, ini kita yang sudah jadi orang tua atau yang mau bersiap menjadi orang tua, ada tanggung jawab yang berat dalam urusan seperti ini. Jadi kalau kita ingin berkah hidupnya, tolong jangan jauh dari Al-Quran. Belajar Al-Quran, ajari Al-Quran, maka hidup Anda berkah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, untuk kita bisa berkah dalam rumah tangga, hidup kita ini adalah apa? Sering-sering menghadirkan Al-Quran, sering-sering baca Al-Quran. Rasul katakan, jangan buat rumah Anda seperti kuburan. Jangan menjadikan rumah Anda kuburan. Kira-kira ada nggak di sini yang buat rumah seperti kuburan? Atau yang membuat rumah jadi kuburan? Ada? Insya Allah nggak ada ya. Jangan buat kuburan di situ. Ternyata siapa yang buat rumahnya menjadi kuburan? Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, sepi dari bacaan Al-Quran, itu sama artinya dengan kuburan. Ada orang yang ngaji di kuburan? Ada orang yang jalan-jalan di kuburan? Tidak ada orang yang tenang di situ di kuburan. Ya? Sepi. Kalau kuburan itu nggak ada orang ngaji, kecuali mungkin hari raya orang datang zikir saja itu sebentar. Tapi keseharian itu ya sepi. Tidak ada orang baca Quran, tidak ada aktivitas yang baik, tidak menyenangkan. Bapak Ibu, kalau kita ke Bintaro itu ada kuburan yang harga kuburannya itu 1 miliar. Karena dia kaya, maka dia buat, dia wasiat, tolong nanti, karena dia pandangan dia adalah hidup ini hanya di dunia. Maka akhir hidupnya itu adalah di kuburan. Tolong desain kuburan saya seperti ini. Sebelum meninggal sudah digambar duluan. Itu orang PU yang punya kerjaan. Gambar kuburan tapi. Masya Allah. Berapa nilainya? Sekian M. Masya Allah. Bapak Ibu, ada kuburan 1 M. Sementara rumah kita hanya 100-200 juta. Ya, apalagi subsidi 168 juta. Ya. Mungkin ada orang yang merasa nggak nyaman, mau pindah cari yang 1 M. Ada yang berniat ke sana, ke Bintaro, coba tidur di sana. Ya. Mau merasakan tempat yang 1 miliar. Bapak Ibu, yang namanya kuburan tetap saja kuburan. Tidak nyaman, tidak tenang kita tinggal di situ. Maka hal yang sama kata Rasul, rumah bila mana sepi dari bacaan Al-Quran, maka rumah itu ibaratnya rumah yang mati. Rumah tempat jin tinggal, rumah tempat setan tinggal. Makanya seringkali saya hadir di acara-acara wedding party. Karena hampir setiap ada pernikahan itu saya diundang untuk acara ya nasihat perkawinan, ya khutbah-khutbah itu seperti itu. Yang saya senang apa kalau sudah masuk hotel? Saya melihat Masya Allah foto-foto pre-wedding. Waduh nikmat, ngelihatnya aja sudah senang. Bagaimana nggak senang? Satu, pengantin prianya sedang ngajarin baca Al-Quran, dibuka Quran. Sini ceweknya sedang baca Al-Quran, pakai penudin. Wih, keren. Ada lagi yang mohon maaf sedang sholat berjamaah, kira cailah sudah sholat jamaah, suaminya di situ depan dia cailah bagus sekali. Ada lagi habis masih pakai baju putih itu apa mukena gitu ya, salaman, cailah mantap sekali. Senang nggak ngelihatnya? Senang kita lihatnya, tapi sayang 1000 sayang itu hanya dipoto, bukan asli. Setelah nikah nggak ada orang ngaji, nggak ada sholat berjamaah, nggak ada apa. Gimana nggak begarang terus bilang jelu? Besiak terus. Masalah-masalah kecil dibesar-besarin. Masalah ini, ya Allah,
Selalu ada masalah di situ di rumah itu. Kenapa? Karena tadi hanya dipoto saja ngajinya, bukan asli ngaji itu. Coba yang asli ngaji, Masya Allah, misalnya perempuan sambil menunggu suaminya ngaji, atau suaminya juga mungkin sambil istrinya sedang menyiapkan makanan dia ngaji. Kira-kira nikmat gak rasanya? Senang gak? Masya Allah. Saya teringat, mohon maaf, waktu di Jakarta, setiap pagi saya jalan Bapak Ibu. Jalan itu persis saya berhenti di satu perempatan. Jadi Masya Allah ada perempatan. Rumah itu besar sekali. Mungkin 10-an are mungkin itu rumah. 2 lantai, depannya tamannya indah sekali. Penempatan lampu juga sangat tepat sekali. Ada kolam renangnya. Saya selalu berdiam di situ, saya bilang kapan saya punya rumah kayak gitu. Sampai sekarang masih saya ingat, ya Allah kapan saya seperti itu. Tetapi mohon maaf, kenapa saya diam di sini? Bukan saya harus punya rumah seperti itu. Yang saya senangi apa? Semua itu kalau subuh, yang istrinya ngaji, suaminya ngaji, anak-anak rame ngaji di situ. Sekeluarga ini, Masya Allah, saya bilang ini dunia akhirat dia dapat. Sudah rumahnya mewah, orang yang di sana penghuni kan kedengaran ngajinya. Saya dengar ngaji. Subhanallah. Mungkin suaminya yang bagus ngajinya dia ajarin istrinya, kan begitu? Atau istrinya yang lebih bagus, paling pase ngajarin suami, anak-anak. Subhanallah, nikmat rasanya. Maka mohon maaf, Rasul SAW memberikan gambaran Bapak Ibu. Beliau katakan, rumah yang sering dibacakan Al-Quran, al-bait idza tuliya fihil Quran, akan didapatkan 4 keberkahan yang akan turun dalam rumah itu. Apa 4 berkah itu? Yang pertama, ittasa'a ahluhu. Rumah itu akan terasa nyaman, tenang, dan mohon maaf, walaupun rumah itu mungkin tadi rumah subsidi, tapi luas rasanya. Kenapa? Karena memang dibacakan Al-Quran, jadi kita tenang di situ. Padahal kita tahu rumah subsidi itu kan 3 langkah ke depan mentok, mundur sedikit juga kena gitu kan. Tapi subhanallah, karena kita sering membaca Al-Quran, hiasi dia dengan Al-Quran, nyaman itu terasa. Ini yang disebut luas rasanya, ittasa'a. Bahasa Arabnya ittasa'a itu artinya luas. Luas rasanya rumah itu. Yang kedua, apa yang didapatkan berkah yang kedua? Kasura khairuhu, banyak berkah yang akan hadir di situ. Kebaikan itu muncul di situ. Ya, anak-anak menjadi baik, anak-anak jadi saleh. Coba Bapak Ibu, kemarin kita nangis ya. Yang hafiz-hafiz cilik itu kalau bulan Ramadan, lihat saksikan. Jarang saya lihat anaknya Pak Kabin. Karena ada testimoni itu. Apalagi anak PU nggak ada. Tukang bakso itu bapaknya. Jualan keliling. Ya Allah, kok bisa? Ini namanya berkah. Lihat. Jadi bukan berkah itu harus punya aset, tidak. Masa kita nggak malu penjual bakso keliling kok bisa anaknya hafiz Quran? Kan begitu logikanya. Kenapa? Karena di situ dihasilkan Quran, jadi hidupnya berkah. Ini yang disebut dengan kasura khairuhu, kehadiran kebaikan itu selalu hadir di situ. Mohon maaf, masa ART ibunya itu pembantu bisa ngapal Quran? Maka kalau saya melihatnya, inilah kekuasaan Allah. Allah berfirman apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami yang menjaganya. Lebih kuasa lagi Allah menunjukkan kekuasaannya apa? Justru para penghafal itu lahir dari keluarga-keluarga yang tanda kutip dalam hitungan kita itu kasihan. Ya, tetapi mereka nyaman, tenang hidupnya. Ini yang saya katakan, mereka bisa bercanda, suami istri bisa senyum. Kan itu. Bapak Ibu coba lihat, suaminya bawa sapi, ya, istrinya bawa kayu bakar, tapi senyum. Coba, ini kepeng luwe THR nyebang luntuh. Apa guna beli kepeng luwe, nyebang terus? Nah ini senyum itulah yang dibangun dalam rumah tangga. Maka subhan, inilah nikmat yang sebenarnya. Maka ini yang maksud kasura khairuhu. Kapan? Kalau kita baca Al-Quran. Yang ketiga Bapak Ibu, dakhalat ilaihil malaika. Malaikat itu selalu masuk ke dalam rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Bayangkan kalau malaikat bersama kita, pasti kita dituntun untuk baik, dituntun untuk bagus, dituntun untuk taat. Sehingga bila mana waktu sholat, yuk diajak sama malaikat, ya kan?
Yuk, kalau ada orang datang mau dikasih sedekah, kasih. Subhanallah, anak-anak jadi baik. Kenapa? Malaikat yang membantu kita. Sebaliknya yang keempat, berkahnya apa? Kharaja minhu syaitan. Setan tidak mau tinggal di situ. Kita mau pilih yang mana? Mau setan apa malaikat? Kalau malaikat pilihannya Quran. Tapi kalau Anda tidak mau baca Al-Quran di rumah itu, maka 4 siksa yang kita dapatkan, 4 bencana yang kita rasakan. Apa itu? 1, dhaqa ahluhu. Terasa sempit itu rumah, tidak nyaman tinggal. Mau keluar saja, mau pergi saja, tidak ada. Padahal rumah itu mewah, tapi kok nggak nikmat rasanya. Kenapa? Karena tadi salah satu caranya kita sudah jauhkan, yaitu baca Al-Quran. Yang kedua, qalla khairuhu. Sedikit sekali kebaikan, sedikit-dikit ada masalah, sebentar-bentar ada masalah dan lain sebagainya. Yang ketiga, setan itu selalu tinggal di situ dan malaikat keluar dari rumah itu. Ya Allah, kasihan sekali. Maka Allah, kalau kita ingin berkah Al-Quran, maka mari kita baca Al-Quran. Yang ketiga, berkah Al-Quran itu akan hadir bila mana kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Begitu Al-Quran mengatakan, sholatlah kamu, sholat kita. Berzakatlah kamu, zakat kita. Jujur dengan harta yang kita miliki. Jujur dengan apa yang kita punya. Ya, apalagi saat ini, sebentar lagi kita akan mengakhiri puasa. Rasul itu mencontohkan, beliau itu dermawan sekali, selalu membantu siapapun. Bahkan ini ada zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini kecil, jangan sampai kita lupakan. Walaupun kecil, sangat besar nilainya, karena dia akan menambal kekurangan-kekurangan puasa kita dan juga bisa membantu sesama. Ya, jadi kalau boleh seseorang itu kalau memang miskin sekali bisa dapat 5, 6, 7 fitrah, nggak ada masalah, supaya dia bisa jual. Sudah miskin dikasih 1 lagi, wah mesti dia baru fitrah. Ya masa cukup sih no doa. Membeli kita beli minyak, kita beli kompor, masa ada beras yang kakan si batur? Kan begitu. Lagu dengan 50 kilo, sang bisa dia jual, yang 30 kilo itu dia beli yang lain. Kan begitu maksudnya. Ya, jadi bisa, bukan berarti harus satu-satu, lihat kondisinya. Kalau memang dia memerlukan, kasih zakat, kumpulin dari keluarga, nggak ada masalah. Ya sudah, kita kasih 1 orang saja, nggak ada masalah. Karena prinsipnya adalah membantu orang miskin supaya dia cukup kebutuhannya pada waktu itu. Saya pikir demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf sudah menyita waktunya, ya. Tetapi ini hari terakhir. Insya Allah kita semua bahagia karena ini kerja terakhir. Besok kita sudah libur, maka persiapkan ibadah terbaik di bulan Ramadan. Terima kasih. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftah wa la dhallan illa hadaitah wa la musafiran illa sallamtah wa la mayyitan illa rahimtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaizid dunya wal akhirah إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.